Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I hope all of you is still fine. Mudah-mudahan Anda semua, adik-adik semua tetap dalam kondisi sehat walafiat. Oke, baik. Well, student, hari ini kita akan belajar tentang satu materi yang mungkin sudah tidak asing di telinga kalian. Nah, materinya itu adalah prosedur teks. Ada yang sudah pernah mendengar apa itu prosedur teks? Oke, baik. Adik-adik semua, dalam pembelajaran bahasa Inggris itu terdapat berbagai macam jenis-jenis dari teks. Tentu kalian sudah bisa melihat persentase yang ada di layar kalian. Yang saya tampilkan kali ini adalah beberapa jenis teks yang mungkin ada yang sudah pernah mempraktekannya, mendapatkan pengajarannya, dan mungkin juga ada di antara beberapa tipe dari teks yang kira-kira kali ini yang belum sempat kalian pelajari. Nah, kali ini kita akan belajar tentang salah satu jenis teks yang bernama prosedur teks. Oke, adik-adik semua, prosedur teks sebenarnya adalah sebuah jenis kalimat yang sesungguhnya dapat dengan mudah kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa sangat mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari? Karena prosedur teks itu berhubungan dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Contoh misalkan, kalau adik-adik membeli sebuah barang elektronik terbaru, barang elektronik apa aja, seperti televisi, kipas angin, bahkan handphone sekalipun, di dalam box kotak dari barang elektronik tersebut, biasanya terdapat sebuah secari kertas yang berisi tentang petunjuk penggunaan. Nah, petunjuk penggunaan itu yang disebut dengan manual prosedur teks. Nah, kali ini saya akan lebih fokus pada manual prosedur teks atau petunjuk penggunaan dari sebuah produk atau barang. Karena manual itu salah satu juga bagian dari prosedur teks. Oke, kita coba sama-sama mengeksplorasi pemahaman kita tentang what is manual prosedur teks. Apa sih pengertian dari prosedur teks ini? Ada yang mau mencoba kira-kira prosedur teks sesuai dengan pemahaman Anda itu apa? Oke, silakan dicoba. Oke, di sini ada garis umumnya. Ini adalah salah satu bentuk explain, salah satu bentuk penjelasan yang umum ya, yang sangat mudah kita temukan di Google, bahwa prosedur teks itu adalah is a text that explains or help us how to make or use something. Jadi prosedur teks itu adalah sebuah teks yang menjelaskan atau menolong kita untuk membuat atau menggunakan sesuatu. Nah, seperti tadi bahwa ketika Anda membeli sebuah handphone baru, di dalam kotak handphone tersebut biasanya ada semacam petunjuk penggunaan handphone tersebut. Bagaimana cara memasukkan SIM card, bagaimana cara menyalakan handphonenya, bagaimana cara setting bahasa lah, dengan volume dan seterusnya. Di situ ada petunjuk penggunaannya. Itu disebut dengan prosedur teks dalam artian yang lebih lebih khusus lagi disebut dengan manual. Oke, kita beralih ke slide berikutnya. Nah, ini adalah generic structure. Nah, generic structure ini adalah struktur dari kalimat. Struktur kalimat yang digunakan untuk menjelaskan tentang prosedur teks. Yang pertama biasanya terdiri dari goal. Goal itu kan sama dengan tujuan atau manfaat. Nah,
Ini biasa menjelaskan tentang how to use atau how to make, bagaimana cara menggunakan atau cara membuat. Example, contohnya bagaimana cara menggunakan kalkulator, how to use calculator. Nah, itu adalah judulnya, manfaat apa, tujuan dari prosedur teks tersebut. Kemudian kedua, struktur kalimat umumnya ya untuk prosedur teks itu adalah ada material or equipment. Nah, ini ada bahan-bahan atau peralatan yang penting perlu disiapkan. Misalkan Anda perlu menyiapkan handphone, komputer, software, dan lain-lain sebelum melakukan atau membuat sesuatu. Nah, kemudian yang ketiga di generasi teks itu ada langkah-langkah atau step. Misalkan langkah pertama adalah press the start button. Misalkan ya, langkah pertama tekan tombol power misalkan, kemudian second klik dan seterusnya. Yang jelas untuk langkah-langkah itu kita tidak harus kaku ya. Biasanya sih ada yang langsung memberikan nomor 1, 2, 3 dan seterusnya untuk menggambarkan langkah-langkah tersebut. Tapi ada juga yang bisa menulis first, secondly, kemudian third dan seterusnya. Dan biasanya diakhiri dengan kata finally atau finish. Misalnya seperti itu. Oke, well, kita lihat dari language feature of procedure text. Nah, feature of procedure text ini saya besarkan sedikit. Nah, ini adalah tenses ya, atau ya paling mudah dipahami adalah tenses atau bagaimana kalimat-kalimat menyusun kata-kata kalimat-kalimat yang baku, pola kalimat yang baku dalam kalimat prosedur teks. Yang pertama biasanya menggunakan adverbial of sequence atau using temporal conjunction. Example contohnya adalah kata first, second, third, the last, finally, dan seterusnya. Kemudian ada menggunakan kata perintah atau use command atau imperative sentence. Misalkan press the button, click the button, kemudian login, logout, itu semua adalah kalimat-kalimat perintah atau biasanya juga disebut dengan imperative sentence. Kemudian ada using adverbials. Nah, ini biasa menjelaskan tentang detail waktu, tempat, kemudian tata cara. Contoh misalkan 2 hours ago atau misalkan as long as you can misalkan ya. Jadi ini menjelaskan tentang lebih spesifik ke waktu, kemudian bagusnya Anda melakukan itu di tempat mana atau di waktu mana. Misalkan ketika Anda ingin mempraktikkan menggunakan men-setting sesuatu, maka sebaiknya mencari hari di mana mencari ruang yang mana ruang tersebut teraliri oleh sinar matahari sehingga penglihatan Anda dapat melihatnya dengan jelas. Kemudian ada using action verbs ya, kata kerja seperti make, check, kemudian ask, kemudian drop, drag dan seterusnya. Kemudian using simple present tense karena rata-rata kejadiannya adalah berlangsung saat sekarang, maka biasa menggunakan tenses atau pola kalimat simple present tense. Oke, sampai sini sudah ada yang belum paham? Oke, kalau belum paham nanti kita akan sama-sama belajar lagi. Kita akan menggunakan virtual class di attachment. Oke, nanti saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan attachment kepada adik-adik saya. Kemudian ada selanjutnya yang tak kalah pentingnya itu adalah apa sih tujuan dari prosedur text, purpose of prosedur text. Nah, kalau si pemilik handphone tidak mengetahui bagaimana cara menyalakan handphone tersebut, maka itu akan menjadi sebuah hal yang rumit tentunya. Makanya pentingnya prosedur teks itu disertakan dalam box handphone tersebut untuk memandu pembeli dalam mengoperasikan peralatan atau peralatan yang dia beli tentunya. Nah, itulah tujuan dari prosedur teks adalah to describe how something is operated through a sequence
of action or step. Jadi tujuannya secara lebih rinci atau secara umum adalah menjelaskan bagaimana menggunakan sesuatu, berikut langkah-langkahnya dan apa yang harus dilakukan. Oke, ini yang terakhir adalah example atau contohnya. Nah, di sini, saya memberikan contoh adalah how to use a glue gun. Jadi bagaimana cara menggunakan lem kertas ya. Jadi kita mulai di sini, saya menulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu adalah untuk mempermudah kita dalam mengingat langkah-langkah yang telah disusun. Saya tidak menggunakan kata first, second, tapi langsung menggunakan 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Itu hanya untuk mempermudah saja. Kemudian lihat kalimat ini, ada kalimat kata-kata imperatif, check and clean. Kemudian put the glue stick, insert, prepare, wait until a gun get warmer, sampai dengan finish. If you can apply it on any surface that you want to stick by using this. Jadi secara umum sebenarnya prosedur teks itu tidak ada format yang baku harus menggunakan material air pigment dalam menjelaskan sebuah contoh. Karena beberapa hal seperti misalkan yang ini, how to use a glue gun, Anda tidak perlu menyiapkan apapun selain ya tentunya lem itu sendiri. Jadi tidak perlu dituliskan material atau alat-alat yang disiapkan untuk memulai melakukan sesuatu. Ini cukup langsung menjelaskan tentang langkah-langkahnya. Cukup pertemuan saya hari ini dengan adik-adik semua. Sampai bertemu di lain kesempatan. See you next time, dan jangan lupa nanti kita akan ketemu di kelas virtual di Teachmin di waktu yang berbeda, dan jangan lupa tetap nantikan jadwal yang tertera di Teachmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.